Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati sebagai tersangka. Sidang perdana terhadap pemilik PT Duta Palma, Surya Darmadi, digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 28 orang mantan anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 sebagai tersangka kasus dugaan suap. Masalah yang sekarang dirasakan Indonesia merupakan ketidakpercayaan warga negara kepada para pemimpin bangsa. Sehingga, apapun yang bersumber dari pemerintah seringkali langsung dicap negatif tanpa mencoba untuk memahami lebih lanjut informasi terkait. Pesimisme ini disebabkan kekecewaan yang terus terulang dari sikap para aparat pemerintah yang banyak merangkul ketika pencalonan tetapi menusuk ketika sudah mendapatkan kursi jabatan. Dampak dari permasalahan ini membuat segala program pemerintah selalu dicurigai, sehingga tidak berjalan secara maksimal yang tentunya merugikan semua pihak. Saya Volika Sinci dari IPB University akan menyampaikan sebuah persoalan bangsa dan memberikan solusinya terkait dengan kepemimpinan yang pemuda harapkan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dalam sebuah esai yang berjudul Pemimpin yang Merdeka dengan Jiwa Pancasilais Harapan Bangsa Sejahterakan Indonesia. Perjalanan Indonesia sebagai sebuah bangsa menuju negara yang demokratis terus tersendat dikarenakan langkahnya elit politik yang mampu memimpin dengan integritas moral dan kapabilitas kepemimpinan yang profesional. Ketika pejabat pemerintah di berbagai tingkat haus kuasa dan terus ingin berkuasa, maka orientasi melayani rakyat semakin sirna, sementara ambisi untuk berkuasa semakin menggelora. Saat ini Indonesia kehilangan pemimpin yang memiliki moral dan integritas. Berbicara tentang krisis kepemimpinan yang dialami oleh Indonesia, hal ini merambat pada KKN yang menjamur, menyebabkan banyak pejabat pemerintah yang memegang kedudukan tidak sesuai dengan kualifikasi. Hal ini sangat merugikan karena output pekerjaan mereka menjadi tidak maksimal. Masyarakat pun menjadi tidak percaya kepada pemimpin, karena melihat kinerja yang buruk dari pemimpinnya. Tak bisa dipungkiri, dampak dari hal buruk ini menjadikan kultural kebiasaan buruk menurun kepada pemuda, menjilat, mencontek, dan menjatuhkan satu sama lain menjadi sebuah tradisi. Program pemerintah tidak maksimal karena masyarakat sudah terlebih dahulu pesimis terhadap pemimpinnya. Masyarakat kehilangan sosok pemimpin, dan yang paling buruk jika ini terjadi, maka sangat mungkin terjadi rawannya perpecahan. Untuk menjawab pertanyaan berikut, saya menawarkan sebuah solusi berupa gagasan mengenai pentingnya memiliki kemerdekaan sebagai seorang individu dan jiwa Pancasilais dalam dada pemimpin yang mampu berkontribusi dalam pembangunan negeri dan menjadi tokoh yang dipercaya masyarakat supaya tercipta negeri yang subur, makmur, adil, dan aman. Seorang pemimpin di Indonesia haruslah memahami makna dari Pancasila dan menjadikan nilai-nilai yang dikandungnya sebagai landasan berpikir dan bersikap. Isi kelima sila dalam Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila-sila tersebut merupakan hasil dari pemikiran matang yang telah sesuai dengan karakteristik Indonesia, dan diharapkan dapat menjadi rujukan yang membawa Indonesia menjadi negara maju, aman, dan sentosa. Sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka jika pemimpin di negeri ini menghayati dan mengimplementasikan satu sila ini saja, maka tidak akan terjadi kasus-kasus para pemimpin negeri yang bertindak sesuai egonya sendiri. Seharusnya makna berketuhanan menjadi pesan moral bagi para pemimpin bangsa, supaya memperhatikan rakyatnya, menggunakan potensi bangsa yang ada untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk memperkaya kapital pribadi. Hal yang tidak kalah penting untuk seorang pemimpin adalah kemerdekaan. Kemerdekaan ialah sebuah nilai yang perlu dimiliki seluruh manusia, terlebih seorang pemimpin. Pemimpin perlu terbebas dari segala jeratan ketergantungan kepada pihak lain, sehingga dapat bertindak sesuai berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan segelintir orang.
Urgensi dari perlunya keberanian pemimpin dalam menentukan keputusan yang adil menjadikan ia harus tetap menjaga nilai kemerdekaan yang dimilikinya. Mempertahankan nilai kemerdekaan berkaitan dalam hal ini merupakan tugas semua pemimpin yang harus terus dilakukan. Cara yang paling efektif dalam mempertahankan nilai kemerdekaan adalah dengan memaksimalkan anugerah Tuhan kepada manusia, yaitu akal dan rasa. Dengan akal, manusia dapat berpikir dan menganalisa sehingga bisa menentukan pilihan yang paling baik. Dengan rasa, manusia bisa menjadi pecinta kebenaran, keindahan, dan keadilan. Akal dapat diasah dengan melatihnya memecahkan masalah-masalah ilmu pengetahuan. Rasa dapat diasah dengan melatihnya menghadapi tantangan hidup, mendidiknya supaya senantiasa rindu akan kebenaran dan keadilan. Masalah yang dihadapi Indonesia kian pelik, krisis kepemimpinan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pejabat pemerintah yang seharusnya mengayomi dan merangkul malah bersikap acuh tak acuh dan terkesan egois memperdulikan kenyamanan dirinya sendiri. Miris tapi nyata, beginilah keadaan Indonesia. Di antara gagap gempita permasalahan ini, maka muncullah harapan akan hadirnya pemimpin yang betul pedulinya dan nyata ucapannya. Seorang pemimpin yang mengamalkan nilai-nilai dasar negara, menjadikan Pancasila sebagai nilai moral yang perlu diimplementasikan. Seorang pemimpin yang mempertahankan kemerdekaannya sehingga berani untuk melangkah, lantang berucap dan gesit bergerak tanpa ketergantungan dan pengaruh pihak lain yang mementingkan kelompoknya sendiri. Pemimpin seperti inilah yang akan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki Indonesia, menjadi pelipur lara setelah sekian lama menghadapi gejolak yang menerpa, sehingga Indonesia bisa menjadi negeri yang damai, aman, serta sentosa. Di sana tempat lahir beta. Di